InsyaAllah kita lanjutkan sirah nabawiyah kita yang terdahulu sampai Nabi berusia 12 tahun. Mulai dari kelahiran sampai usia 12 tahun beliau dibawa oleh paman beliau untuk berdagang ke Syam. Tapi sesampai di ada seorang pendeta yang bernama Bahira menyatakan, bawalah anakku pulang balik kepada paman beliau Abu Talib. Karena nampak oleh pendeta tadi tanda-tanda kenabian, dan dah dijelaskan oleh pendeta tadi kepada paman Nabi tanda-tanda kenabian itu. Dan kalau nanti sampai di Syam itu banyak orang Yahudi dan orang Nasrani, dikhawatirkan karena orang koiri dengki Nabi terakhir itu dari bangsa Arab, tidak salah maiknya beko. Aku akhirnya dipulangkan. Apa itu kemarin tentang sirah nabawiyah kita. Kemudian ketika Nabi berusia 15 tahun pernah terjadi perang antara orang Quraisy Bani Kinanah dengan Bani Qais Al-Ailan. Dan beliau ikut dalam peperangan itu umur 15 tahun. Dan beliau bertugas waktu itu membantu mempersiapkan anak panah untuk paman-paman beliau. Umur 15. Jadi secara mental Nabi kau lah dilatih bagak. Umur 15 lah satu pergi perang. Mentalnya terlatih berani. Kalau bahasa orang Kamangnya ndak lompong. Lompong sagu. Mentalnya ndak karupuan. Bagak. Sudah dilatih dari kecil, berani. Kalau anak muda kini sudah tagak kamu kuasa di guru, takui. Mentalnya beda. Kemudian kita ringkas saja. Apa pekerjaan Nabi setelah itu? Sejak umur 15 taruh sampai menikah umur 25 itu. Keseringan beliau disebutkan dari riwayat adalah beliau mengembalakan kambing. Dan itu di tengah Bani Sa'ad dan Mekah, dan di Mekah milik penduduk dengan upah beberapa qirat. Pertanyaan yang digali oleh ulama bukan masalah mengembalakan kambing. Beliau bisa saja tidak mengembalakan kambing, karena paman beliau kan orang-orang gadang sesadonya. Tapi kenapa Nabi itu mau juga mengembalakan kambing? Ternyata mengembalakan kambing itu punya hikmah tersendiri bagi calon seorang Nabi. Ada hikmah tersendiri. Nabi Musa berapa tahun mengembala kambing? Berapa tahun? Sabalun pai dakwah ke Fir'aun 10 tahun. Nabi Musa 10 tahun lah ngembala kambing. Nabi-nabi ulul azmi itu terkenal mereka itu sebelumnya adalah pengembala kambing. Nabi Ibrahim pun juga banyak punya kambing. Kan Nabi ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi ini pernah mereka mengembalakan kambing. Bakok mengembalakan kambing. Mana patuah kambing pada untung? Jauh patuah untung. Kambing di Arab tu lapeh. Dan jumlahnya ndak sikua doi kua kambing dah ratusan.
Perlu apa di situ? Pertama, kesabaran. Coba bagi apa ibu kini kambing 200 kuat pilapihan. Awak kira-kira. Lai talok dulu. Lai talok ndak? Ndak bakandangan. Kalau bakandangan pandai orang sadonya. Pilapihan, pagi-pagi lapihan, sanjo-sanjo masukkan kandang. Lai talok mabihan 200 kuat tu. Pada menarimo biarlah, biarlah ndak jadi. Pada menapik biarlah indak. Batu upe orang nang kedagai. Nampak bunga yang makan. Nampak pagar orang yang makan aja. Ali katalok kane kecil orang sawali. Perlu kesabaran. Kemudian yang kedua, perlu perhatian yang kuat. Anggap salah 200 kuat. Seketik ni bagi orang Arab 200. Orang Arab tu kambingnya sampai 1000 ekor. 1500. Anan rendah salah 200. Bagi orang Arab 200 itulah bantu melihara kambing 2 ekor katanya. Ala rekena orang istilahnya tanya. Perhatian yang super. Yo, kau lari kan cia? Kau lari lu kemana? Paralu berperhatian. Ndak bisa tak kalok gay wak dinyo nan 200 kuat. Bisa lalok kira mengabaluannya. Cuba. Kalau ndak ada jual ya. Tu nah. Balik gak anda salah 200. Gak 20 lah tu. Pilapihan gua. Ali tahu nyian ndak? Kalau ndak ada jual ya. Yo balik. Kalau mana ngah 200 ya sana 200 nya ya. Acu cuba. Perhatian yang khusus. Ndak boleh lapih cik pun. Jangan sampai ada siku pun lapih dari rombongan. Nyoba kambing kau berombongan 200 kau tari. Kok 300 kau berombongan tari. Jangan lapih siku pun. Dan yang ketiga, disitulah mauji sifat Nabi atau tidak. Lisabana, kalau telaki melakak kami yang tu, anda jadi Nabi itu. Atau sempat baturo-turo tu, menyeh-menyeh bahasa Indonesianya apa? Baturo-turo, mengomel-ngomel, berang-berang. Anda jadi dah. Yang dimunculkan aku yang ketiga, sifat kasih sayang. Kalau lah sampai di level sifat kasih sayang mengambil kambing, bisa jadi nabi. Tak jadi nabi dah bisa. Ada istilahnya ciri-ciri bisa jadi nabi. Disuka riwayat Nabi Musa ketika mengembaluan kambing beliau nan selama 10 tahun tu, kambing ku kan tak saulah sadana dah. Lari kemari. Ada orang yang payah mencakau no. Larinya payah cakau. Makin dikajar makin lari. Makin dikajar makin lari. Tiba dia ayam salah di orang kambang macam lihat. Adilah kamu gadi. Ayam kau payah nama lo ke kandang, tapi tiba lo penyakit no. Kau tiba setan lah no ne. Dak muahnya masuk kandang ayam gua. Orang lazan je. Awak ibu je meninggal ayam gua. Abah kaja, kamu kaja. Akhirnya bak kaja ayam gua je berang. Dapik. Apa ngana ayam gua? Orang lah sembahyang lo saji. Wah lah berang lo kak terambil lo saji. Coba pas dapik ayam tu apa ngan coba. Kalau tak bayang lah. Nabi Musa pernah lapih kambing gocek dari pengawasan. Larilah kambing. Makin dilari makin dikajar makin lari sampai kambing nanti kau lari ke atas bukit. Kan payah doa mengajar ke atas bukit.
Akhirnya dapatlah kambing ko. Kalau tiba-tiba kamberang dah. Rupanya di Nabi Musa bapa luak kambing. Cek Nabi Musa, wahai kambing, kenapa kamu menyusahkan dirimu? Tidak menyusahkan diriku dah. Menyusahkan siapa? Menyusahkan dirimu. Kalau engkau terpisah, engkau akan diterkam serigala. Nah, itu cara pikirnya. Kalau ada pas dapet awak dah biar mana mencari parangai na. Kon kau lah nak kon awan. Anda jadi nabi. Tapi kalau pas dapet tu ibu yo binatang kau. Deh kenapa engkau susahkan dirimu? Susah engkau gara-gara iko, ndak ambona susah dong. Ambo kaja kini kau bukan berang, tapi ya susah engkau beko dicakau na di serigala, hilang beko, asian engkau manuan. Aduh kasih sayang. Makanya para nabi itu ketika melihat orang bermaksiat, ndak berang. Beda jawab. Kalau mencari orang bermaksiat berang mak. Kalau nabi ibu nak mencari. De orang kau kan masuk neraka, ibu le mencari. Adi doa tu badatangi, baca, ibu ndak bangi. Itu bedanya sifat aku. Kalau mendapatkan sifat ko beraja-raja lah mengambil kambing enggak dua reti kuat. Dapat sifat tu. Tapi kalau ndak wasobok dong naik segala tu hari tu anda usah lah. Apa demo darah lu ko ajwa asal kambing ana dua reti. Aja leh. Itu salah satu sebab para nabi itu dilatih sebagai pengembala kambing. Karena latihan kesabaran, kemudian latihan pengawasan, jangan sampai lapih cik. Makanya Nabi itu perhatiannya sangat perhatian beliau ke umat. Dilatih memang, sajak ketik pola pikir seperti itu. Dan kalaupun ada yang lapih, beliau kok dengan kasih sayang saja, tidak je berang. Nah itu di usia beliau setelah 15 tahun. Nah di usia 25 tahun awal muasal terjadinya pernikahan beliau dengan Khadijah. Khadijah ini seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya raya. Dan beliau memperkerjakan para laki-laki untuk menjualkan barang dagangannya. Ada siko nampak mulianya, sifatnya. Nyo pedagang, tapi nan dicari pekerja siapa? Laki-laki. Kalah lo adanya. Di orang kini bacari siapa? Nampadusi lah. Nampadusi ko agak patuh. Aleh. No gaji murah muah. Kalau laki-laki ko, kalau nyo abanya ulah no, semacamnya. Khadijah alun Islam lah. Tapi dia mempekerjakan laki-laki. Aku pelajaran tahu. Dalam Islam pun sebenarnya yang dipekerjakan itu siapa? Laki-laki kebanyakan. Kemudian termasuklah yang dipekerjakan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dapat info dari siapa? Dari orang-orang. Ada seorang laki-laki namanya Muhammad. Dan dia terkenal orangnya jujur, amanah. Orangnya elok. Ada.
Cubanya suruhnya kerajau. Nah, itulah kira-kira. Dan waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW berangkat ke Syam. Dan waktu itu beliau membawa barang yang ditemani oleh Maisarah, pembantu daripada Khadijah. Setelah pulang, alangkah terkejutnya Khadijah. Atuh barang nan dibawa Abi. Dan manca lihat labo, kau labo kau pelajarannya tahu. Rupanya Nabi tidak ada menggunakan wang tu sedikit pun. Kau modal, kau barang lah jual, kau pitih sadanya, sadonya. Karena perjanjiannya dikurangkan operasional bara labo bagi dua. Itu perjanjian. Tapi bakok banyak nanti body Nabi kau. Di lain tidak ada store nan sebanyak kau dah. Belum pernah disebutkan itu tu. Belum pernah Khadijah kau dapat labo sebanyak tu dah. Dan alun pernah lo ada orang maunyuan sebanyak tu pitih kayaknya dah. Dan salabiahnya orang menyebut nyo jujur. Kan di padang ko di pasar ko yang dibutuhkan sifatkan duanya. Dan itu mahal. Bagi orang Manggaleh tahu tu. Ampun tidak orang Manggaleh cuman membayang-bayangkan, tapi kalau orang Galeh paham menangkin. Atau at-tajir as-sadiq al-amin dalam hadisnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Pedagang yang jujur amanah, tidak dipakai wadah. Pedagang jujur dan amanah tidak. Pedagang yang dibutuhkan tajir al-amin, at-tajir as-sadiq al-amin. Pedagang jujur amanah, tidak dipisah anda. Dia bersama para nabi, bersama para siddiqin dan syuhada dan orang-orang saleh. Itu dalam hadis. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mau baca hadis ke tak kaji? Balo kesasanang ke mana pedagang saja. Sudah labo dapat bersama nabi lah di akhirat. Rupanya as-sadiq al-amin ko. Ayo baca lihat na rupanya. Atau contohnya, ada orang ko jujur tapi tidak amanah. Yang diminta nanti bersama para nabi dan siddiqin itu yang jujur dan amanah. Di nabi dapat keduanya. Contoh, namun rasalah. Tolong bali iko ke pasar sentang. Pergi ke pasar. Sudah pulang pasar, aku nak bali kupiti labiah. Kemudian keceknya, tadi minyak agak kurang, ambil isi seliter. Jujur tak? Tapi amanah tak? Tak, betul. Tak ada perjanjian nyurah beli minyak. Nyo jujur tapi tak amanah. Atau mereka menggalih siadilah jawab. Ya dia agalih dia. Agalihnya baju koko. Lalu kecek sadi saat kau ada barang 10 bal barai sini dah. Oh banyak dah. Banyak lah sabal lah lalu ya. Kau start ada barang sabal. Ustaz Juan, beko untung nak bagi 2. Kau sama dia tu. Beko untung bagi 2, kau hitung setiap bulan. Lah sebulan, rupanya tajwa isinya berapa sabal tu? 500.
Anggaplah 100. Lebih ya. Tapi 100 salah. Lah sebulan terjual 50 lah. Di kau alhamdulillah terjual 50 lah. Aku pitihnya. Penghasilan berapa tadi bagi? Dan untung bagi aku modal, kau untung. Kau modal untuk adi, kau untung untuk adi, kau untung Pak. Cuma untung dewa lawak pakai hutang. Tak pembayar uang sekolah anak. Kecik jadi kan awak agak dah. Betul. Memang pitih hambojanya, tapi ndak amanah dah. Jujur lagi tapi ndak amanah. Maha ndak basobo orang yang jujur jo amanah di pasar. Maha ndak? Maha. Maha. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikut yang basobok di Khadijah. Yang lain Nabi melapor ke Khadijah, dia pitih terpakai petang. Allah pakai untuk Allah pakai untuk. Nabi tidak pernah dia tu. Sadonya enggak. Tak kaji beliau. Yang lainan surang kau kan. Situ mulai ya. Di situ mulai mulai carito. Itulah kira-kira. Mulai ada carito. Apalagi si Maisarah memuji-muji didakek dijah nanatiwa lah anu aja ceko ditambah lo kecerang de ambo mengawani beliau kasam nampak banayo sabanai lo orangnya ndak ada lawan orang yang selok tun dah di kota Makkah. Kenangan itu bah, tabah menjadilah nyam. Wak tilah kanai aja. Kalau bantu naga yo sabana gaga, ko akhlaknya sabana elo. Kalau celek manggil sadonya ndak do kurang no doh. Akhirnya diutuslah oleh Khadijah seorang wanita yang bernama sahabatnya atau karibnya disebut Nafisah binti Muniyah di sini. Untuk menyampaikan membuka jalan tadi. Kalau bahasa awaknya maresek. Iya maresek Pak ya. Maresek dulu. Apa dia sekarang kalau orang Kamang maresek. Diresek-resek dulu Dek Nafisah. Lai ndak batapuak sebelah tangan kau. Itulah kira-kira. Disampaikan oleh Nafisah binti Muniyah tadi dan ikut adab, ikut menunjukkan wanita mulia. Kalau ada padusi menyampaikan istilahnya katakan cinta, tapi padusi ini mengecek langsung, itu kurang jo adab. Walaupun mulia, tapi kurang jo rancaknya. Di kalau ketujuh jo baca roh kirim utusan tuh. Jangan langsung kau ndak muahnya bagi kira tu malu wak jadinya. Disuruh orang meresek dulu. Bagi apa-apa ibu-ibu yang punya anak gadis atau anak bujang, kirim utusan. Jangan awak langsung ngecek ke anak tu, kirim utusan dulu. Suruh orang meresek. Tanya lah do agak-agak no adun. Kalau je sianu ba kira-kira jano tanya sen dulu. Rupanya ada bayangan-bayangan lain namah. Disampaikanlah langsung oleh Nafisah tadi. Kalau jo Khadijah ba kira-kira. Maka Nabi menyampaikanlah kepada siapa? Paman beliau. Ke seluruh paman beliau. Dan disetujui. Dulu adab. Rupanya yo adab jorang dulu ni. Walaupun alun ada Islam. Lah adab. Ayo ndak lo mantun langsung dah. Ndak wa adoh. Ndak lo langsung. Wak sampaian ke mamak wak dulu. Ke paman wak dulu. Balo jano beliau. Kalau nanti ambo insya-Allah. Kan gitu.
Cuman tentu ditanya jo kanan tua. Bermusyawarah lah je paman-paman tadi. Disampaikan dan paman kula musyawarah. Disetujui. Apa kok disetujui Pak? Sedangkan umur Khadijah merawat itu 40. Piba kok disetujui? Rupanya lah lama orang pemuka Quraisy ko main tai-tai Khadijah ko. Tapi Khadijah ko ndak pernah ada namuh dah. Ndak pernah nyo namuh dah. Nyo jando tapi ndak pernah namuh dah. Dan nama intai-intainya pemimpin-pemimpin Quraisy. Pemimpin-pemimpin Quraisy yang main intai-intai. Nambah kandak kainya tu pemimpin-pemimpin tu. Si gubernurnya, Pak Wali Kotanya. Dari negari dah laku dah. Nama intai-intai itu level-level gubernur, wali kota, menteri. Tapi tidak ada istilah orang kini chemistry apa namanya? Tidak ada rasa. Apa? Chemistry. Awak lah salah lah. Chemistry. Tidak ada rasa. Tapi tiba di Nabi lahir rasanya. Dan baru kok disetujui. Pertama, Khadijah ko lah dirunut ko secara nasab dek pamannya orang Quraisy. Nasab si Khadijah ko bagus. Tu dikaji orang Arab. Ternyata dari nasab masuk tu nyolah nasab wanita terbaik. Keturunan orang Quraisy terbaik waktu itu dari nasab yang padusi Khadijah. Disebutkan di situ. Dan dari laki-laki Nabi Muhammad. Maka yang patut nasab terbaik dengan nasab terbaik kau yang terbaik dulu. Cocok secara nasab cocok. Tu akajile. Kayo aja dibaca. Orang Makkah manggalih barangnya sedang. Tak tasabui kayunya. Depi-depi yang kedua tu kayu. Rancak ke gubernur lo datang melamar, tak rancak. Wali kota. Dan secara fisik memang Khadijah ko Allah beri kelebihan awet muda. Dan secara fisik walaupun umurnya waktu itulah 40, seperti wanita-wanita yang masih berumur 20-an tahun. Buktinya menikah menaik Nabi umur berapa? 40. Anaknya berapa? 6. Siap pedisinya tu sakit dah. Bagi tantangan ke ibu-ibu. Umur 40 tahun ke atas kini gua aca nak 6 leh. Jangan tolak tunjuk tangan bagi dia. 6 lainnya. 40 tahun kan ni kateh 6 lain nak. Siap. Kena teluk orang dah. Tak. Berarti menunjukkan secara fisik Khadijah ko the best of the best. Bantuannya rancak fisiknya bagus. Tak sakit-sakit, tak reke, tak rangkik-rangkik. Aku 3 anak baru umur 30 lah. No lah dah. Allah aduh sakit tu dah. Ampek ko lan terakhir salah ko dah. Umur dah 35 baru. Khadijah hampir 40 taluk 6 lain. Berarti secara fisik memang bagus. Sempurna Allah. Berartilah 3 kategori secara nasabnya terbaik, secara kekayaannya orang kaya, dan secara fisiknya memang orang cantik. Dan terakhir agama. Kan agama lu ada waktu tu leh. Tapi secara agama terbukti jo orang yang pertama masuk Islam Khadijah. Berarti dapik di Nabi kampe-ampe. Nasabnya, kayonya, rancaknya, agamanya. Ya untuk Nabi Untuk Nabi tentu nan
Super saya dapat. Lah disetujui, maka pernikahan beliau dihadiri oleh seluruh orang Quraisy termasuk Bani Hashim. Bani Hashim yang intinya Bana dan lain tetap hadir. Bara mahar beliau. Kalau lain. Berapa mahar beliau? Mahar beliau adalah 20 ekor unta muda. Muda ko berarti nan sadang tagok rancak. Pernah bertanya ragonya 25.000 real. Nah muda tu nan rancak nan sedang biati mencaliak nih. Berat 25.000 real, sekitar 100 juta. Cie kali 20 lah. 2 berapa? Ah itu orang galih nanti tahu tanya. Awak nak besok entong banyak-banyak tu dah. 100 ekor 20 ekor kali 100 juta orang. Mungkin dia tu dia pun naklah banyak-banyak tu entong. Berapa 2M? Ya. 2M 2 miliar. Berarti banyakkah? Maharnya mahar banyak. Karena dalam fikih, pembahasan fikih munakahat, sebaik-baik lelaki adalah memberikan mahar sebanyak-banyaknya. Sebaik-baik wanita meminta mahar sekecil-kecilnya. Itu sebaik-baik wanita. Ditanyaan kan maharku batanyaan kepada si. Bara maharnya dia mahar seperangkat alat salat Allah tu dah. Adina laki-laki jangan yoan lo. Tu buru awak namanya tu. Alah tu segitu tu. Lah. Yoan seperangkat alat salat sebagian. Tu ndak batu awak namanya. Akhirnya pas akad nikah boleh tambah seperangkat alat salat ditambah emas seberat 1 kilogram. Itu sebaik-baik laki-laki tu. Senang hati bersih tu. Sampai ameh berapa? 1 kilo je. Maharnya. Itu sebaik-baik laki-laki. Magiah mahar banyak-banyaknya. Tapi alun sebanyak Nabi gitu dah. 1 kilo tu orang lah. Paling 900 juta. Nabi 2 miliar maharnya. Jadi tak main-main dah. Nabi menampakkan balasannya beliau menjadi laki-laki yang baik. Berikan mahar sebanyak-banyaknya. Kadang ada dulu gara-gara adek kau. Awak lu nak kami isi. Tiba di laki-laki yang adeknya laki-laki datang ke rumah Farisi kan tu. Ada lo yang laki-laki kau yang maisi sasudui. Ada yang satu daerah laki-laki kau tinggal datang saja. Baju-baju lah basi yang sini. Mbok tungkek seceknya. Itu seceknya. Tak ada lain dah. Ketika diminta maisi berang mama. Nyon kami nan maisi go ada cacat kemanakan kami baru maisi. Kok sumbiang sumbiang bibianya kok pontong telinga no. Baru kok tengkak kakinya baru kami misi. Kemanakan kami sempurna nak ada magagiah dah. Itu loh. Adalah ada seperti itu. Ada lu babali guys. Baca put ya fanzamah nana je. Wak laki-laki bolehlah kalau ada macam itu. Cuman di belakang suruhnya agak 100 juta. Pi lewat pintu belakang. Akan tak orang tu ikut ke kuat. Agiah je. Biar tak bertolak belakang, tapi nan pintu belakang kau perlu je. Kau pintu di muka. Kalau itu minta fanzah tu kan pintu muka tu. Itu belakang harus suruh lo gak saem kan. Dia tak payah nan nombor fanzah untuk awak tu. Kok beraliknya semacamnya. Jadi laki-laki yang baik. Tapi jangan sampai tidak jadi lo gara-gara itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari pernikahan Nabi ini beliau mendapat 6 orang anak. 6 anak beliau. Anak Nabi berapa adanya? 7. Ada Ibrahim tapi dari Maryah Al-Qibtiyah.
meninggal batu ketek. Dan Nabi punya anak 6. Anak beliau yang pertama adalah namanya Qasim. Maka beliau diberi gelar Abu Qasim. Abul Qasim. Kemudian setelah itu Qasim ini meninggal waktu ketek, laki-laki. Kemudian lahir Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan terakhir Abdullah. Abdullah aku meninggal aja. Jadi anak Nabi yang laki-laki meninggal sadonyo tarago Nabi hidup dan masih kecil. Termasuk Ibrahim tadi 6 bulan umurnya. Jadi Nabi cuma punya anak perempuan yang hidup. Dan Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalsum, Fatimah semuanya masuk Islam. Nah, kalau anak-anak ketek jadi kan lah jalih anak sarugo tu. Nah, sampai berisiko masuk Islam. Kemudian Ruqayyah, Ummul Kalsum dan Zainab tadi meninggal tarago Nabi diilah. Dan Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. Dia 6 bulan jaraknya antara Nabi meninggal baru Fatimah meninggal di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Adalah cerita berkembang di internet patangko. Di kecilnya Fatimah ko meninggal di zaman Ali, Khalifah Ali. Karena sapi pintu lo, alah cerita orang nak baca sirah lah. Datang pemberontak ingin mapukan Ali kecilnya. Dibuka di Fatimah pintu, didobraknya orang tas sapi lah Fatimah ko. Sehingga sampainya meninggal. Di mana dah HP ni? Kenapa fikir-fikir lah? Baca lihat buku kan? Kalau juara 1 nah, internasional gua. Entahlah itu salah. Entah di mana. Tapi nya bagak menyampaikan itu. Tapi nya harus bertanggung jawab di akhirat nanti. Apa yang disampaikannya itu bertanggung jawab di akhirat. Karena itu telah merusak nama daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Adakah Nabi menikah ketika Khadijah masih hidup? Tidak. Jadi Nabi tidak pernah berpoligami ketika Khadijah masih hidup istri pertama. Dan itu kadang jadi dalil bagi ibu-ibu. Bolehlah. Ya, atau Khadijah tidak pernah di madu dah ya. Setelah meninggal Khadijah baru bini Nabi beliak. Di koba langkahi dulu mayatku katanya. Kecek nom pertama dia dulu dalil dia. Boleh ya. Tapi itu bukan dalil qat'i ya. Tidak harus seperti itu. Tapi kalau lah izin boleh ya. Tapi kalau tidak tu balai. Itu kalau tidak amuah tu balai kan. Kalau nak minta izin keceknya minta maaf. Mau nak nabung ngecek dah nya. Tak dapat minta izin minta maaf. Allah tak jadi saya. Ni tu khabar alai. Mauhan lah udah tu. Khabar alai ya tu. Untuk mauhan lah. Aku tidak tu mai dok salah lai. Jadi itulah kira-kira Pak Ibu sekilas hikmah daripada pernikahan Nabi dengan Khadijah. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.